Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Klestor, di video kali ini saya mau testimoni tentang CDI Delco ini ya, merek FMT. Nah ini bagaimana, kalau dalamnya udah bekasan ya, udah bekas CDI bekas sama platina bekas ini, karena yang baru sudah terpasang ya. Bagaimana testimoninya? Nah sekarang kita saatnya testimoni. Kira-kira gimana? Bagi teman-teman yang penasaran, simak video ini ya, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah untuk yang pertama, kalau untuk RPM tinggi ya, enak banget, enak, stabil, terus responsif ya. Kebanyakan kalau CDI imitasi itu kan lemot ya, tapi kalau ini tetap garang, tapi ada tapinya ya. Tapi kalau RPM bawah, nah itu berebet-berebet, terus kadang mau mati itu, kayak bensinnya telat, sepertinya kayak gitu ya. Tapi ini mungkin karena apinya kecil, kalau bawah bisa dilihat di RPM nya. Nah kalian malah mati, ini pas mau saya gas pelan-pelan malah mati, tapi kalau dihentakan enggak sih. Biasanya kalau misalnya yang berebet itu RPM 2000 sampai 3000 biasanya berebet, tapi kalau 3000 ke atas enak banget, tarikannya juga cepet, responsif ya. Kalau ditanjakan juga lumayan, nggak beda jauh dengan pas platina ya. Ini bisa didengerin RPM nya, suara mesinnya. Kalau RPM tinggi atau 3 ke atas enak. Nah ternyata kemarin ini saya salah beli ya, ini CDI. Nah ini CDI untuk platina atau kayak TCI ya. Nah ini saya pakai beli baru, ini yang original ya, original Jepang asli atau Jepang. Ini kodenya 000 belakangnya. Nah kita coba buka, mudah-mudahan pas. Harusnya enak ya kalau original gini, tapi nggak tahu nanti bisa dipasang apa enggak. Kalau dilihat dari fotonya sih pas, tapi kadang kalau beda dikit aja emang susah, harus di reko-reko ya. Reko-reko lagi apa ya, nah reko-reko itu harus dimodifikasi ya, gambarnya seperti itu. Nah ini tapi kok kelihatannya kayak beda ya. Kalau soketnya jelas beda, nanti saya nggak pakai soketnya. Nah ini kayaknya kakinya berlawanan atau kebalik, ini beda kayaknya ya. Nanti kalau misalnya bisa ya kakinya saya ganti yang lama, tapi kalau tetap nggak bisa ya saya pakai yang ini aja. Nah ininya. Nah dan ternyata emang bener ya, beda ya. Jadi saya mau ambil yang lama, saya pakai yang lama ya. Ini yang baru saya ganti yang lama itu. Coba nanti kalau bisa ya kita pasang. Nah ini teman-teman, akhirnya saya pakai yang komponennya saja ya, karena sudah saya pasang kakinya ternyata tetap nggak bisa. Jadi saya ambil komponennya atau IC-nya ya. Nah ini tapi saya taruh di luar karena di dalam tidak bisa masuk karena kakinya beda. Ya nggak apa-apa ya, namanya berbagi pengalaman. Kalau ada pengalaman kurang bagus kayak gini, jadi teman-teman harus lebih selektif, lebih teliti juga dalam membeli. Kalau misalnya beli di toko spare part offline ya, atau di toko lokal itu, bawa contohnya, jangan seperti saya ini. Kalau saya beli online ya, nah ini jadi saya pasang di luar seperti ini, nanti saya tutup atau kasih apa ya, kotak
plastik kotak gitu ya. Nah ini kalau CDI imitasi atau murah-murah ya, nah itu biasanya kemungkinan ya, kemungkinan ini baru prediksi saya. Nah ini tempat apa ya, cenolan buat apinya ini sama ini tidak simetris atau tidak sejajar, jadi kemungkinan arusnya tidak bekerja atau tidak tersalur dengan maksimal. Nah kemungkinannya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang original biasanya sama persis atau sejajar ya. Nah sejajar, jadi apinya atau arusnya jadi lebih maksimal. Itu kan bisa dilihat lebih tinggian yang kiri ya. Saya nggak tahu namanya itu apa. Nah seperti itu. Nah sekarang mari kita coba starter. Nah apakah sama dengan yang tadi sebelum diganti? Kalau RPM atasnya tetap enak ya, sama, hampir sama. Tapi kalau RPM bawah, coba kayaknya masih nyendal-nyendal ya, masih berbet. Tuh kan malah mati. Nah kayaknya tetap sama. Emang kalau misalnya beli CDI harus sepaket sekalian ya yang bagus. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba, saran saya mending nabung dulu buat beli yang original. Nah seperti itu ya. Soalnya daripada beli yang murah nanti malahan kurang maksimal dan kita kurang marem juga ya. Marem ini apa ya, kurang puas. Nah ini buktinya seperti ini ya. Tapi kalau RPM tinggi atau RPM 3 ke atas enak banget, beneran enak. Tapi ya itu kalau RPM 2 atau 3, nah itu emang berbebet. Jadi kalau misalnya jalan di kota-kota kan biasanya 2000 3000 ya RPM nya. Nah itu kurang enak. Nah sekarang di kabin gimana rasanya, apakah masih getar-getar? Kalau tadi sebelum ganti apa yang Daihatsu getar ya, ini coba bagaimana. Tetap getar ya. Ini getarnya emang engine mountingnya pertama ya, tapi pas pakai apa namanya Platina dan TC itu lebih halus daripada ini. Nah walaupun sudah ganti yang ori ya komponennya, tapi tetap sama saja. Jadi mendingan beli yang bagus sekalian ya. Nah ini getarannya, ini lampunya juga kedip-kedip ya. Kalau misalnya stasioner kurang stabil, ini juga getar. Bentar saya tempelin biar kerasa. Tuh kan getar. Nah kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau misalnya pengen ganti apa namanya dari Platina ke CDI dengan yang harga murah-murah, nah resikonya seperti ini. Kalau misalnya masih pakai Platina pengen CDI atau TCI, ya mending ganti pakai pulsernya itu aja ya. Itu bisa. Jadi Platinanya dilepas, tinggal dipasang modulnya kayak yang tadi ya, yang kemarin saya beli itu. Jadi kesimpulannya adalah setelah saya pakai kurang lebih 101 km ya, kurang lebih segitu. Nah hasilnya seperti ini. Jadi enakan mana daripada Platina? Kalau saya jelas enakan Platina ya. Platina sama karbu itu duet maut yang tak terkalahkan ya, apalagi ditambah turbo. Ini dalam catatan kalau settingannya sama-sama pas ya, pasti di tanjakan enak, di jalan lurus juga enak, tarian juga cepet ya, responsif. Tapi kalau konsumsi BBM ya jangan ditanya ya, pasti kalah sama injeksi ya.
Nah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya untuk berbagi pengalaman hari ini. Semoga teman-teman kalau misalnya mau ganti CDI bisa beli yang original ya. Kalau misalnya sekarang belum ada uang, bisa nabung dulu daripada beli yang murah-murah. Oke, sekian, saya Ahri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.